warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahil qawiyil sultan, al-wadihil burhan, al-mabsuti fil wujudi karamahu wa ihsanu, ta'ala al-majdu wa azuma syanu, khalaqal hikmah wa tawa 'alaiha ilmah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi. talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin wa muslimat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan rohani maupun jasmani sehingga kita bisa berkumpul lagi dalam acara rutinitas kita di malam Jumat. Salawat beriringkan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan bil kalimah Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, yang sama-sama kita muliakan dan kita ta'zimi sahibul ma'had berubat beserta keluarga besar beliau. Marilah kita doakan beliau, semoga beliau beserta keluarga besarnya diberikan umur yang panjang dan rezeki yang berlimpah dan diberikan keistiqomahan dalam menjalankan dan mengalurkan syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Tidak memperpanjang mukadimah, langsung saja. Hadis tadi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi faridatun 'ala kulli muslimi wa muslimat. Nabi mewajibkan kepada kita bagi kaum laki-laki maupun kaum wanita untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Hadis Nabi lagi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari liang lahap, dari ayunan sampai ke liang lahap. Maksudnya menuntut ilmu dari ayunan sampai ke liang lahap. Seorang bayi ketika dilahirkan oleh ibunya, ketika ibunya ingin menidurkan anaknya, pasti seorang ibu dulu melantunkan kalimat-kalimat thayyibah seperti la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, seketika anak itu tidur, di situ anak itu sudah mendapatkan ilmu dari ibunya. Sebab barang siapa yang mendengarkan kalimat thayyibah, kalimat yang baik, maka dia sama mendapatkan ilmu. Dan menuntut ilmu di liang lahap kayak mana? Kita sudah tidak bisa lagi menuntut ilmu sedangkan kita di dalam kubur. Maksudnya di situ kita ditalqin. Nah, di dalam talqin itu kita mendapatkan ilmu, man rabbuka. Nah, di situ kita mendapatkan ilmu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, menyangkut dengan ilmu, Syekh Abdul Somad Al-Palembangi di dalam kitab Hidayatus Salikinnya menjelaskan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi afdalu indallah minas salati wasiyami wal haji wal jihadi. Menuntut ilmu itu terlebih abdul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sisi Allah aja sudah abdul, apalagi di sisi manusia. Nah, orang yang beramal tanpa berilmu itu ditolak Allah. Orang yang beramal tanpa berilmu itu amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang berilmu tidak mengamalkan itu seperti Mahfuzat mengatakan,
al-ilmu bila amalin kasyajarin bila tamarin. Ilmu yang tidak diamalkan itu seperti pohon yang tidak berbuah. Pohon yang tidak berbuah itu tidak ada gunanya bagi manusia. Nah, ada suatu kisah singkatnya, kisah Juraid yang ahli ibadah. Ketika dia solat sunnah, itu seorang ibunya memanggil, "Wahai Juraid." 3 kali ibu Juraid panggil. Juraid tidak membatalkan solat sunnahnya. Sedangkan ketika seseorang dipanggil orang tuanya atau guru, dia melakukan solat sunnah, maka itu wajib dia membatalkan solat sunnahnya. Beda halnya kalau dengan solat fardu. Kalau solat fardu, ketika seseorang solat fardu dipanggil oleh orang tuanya atau oleh gurunya, di situ dia mempercepat solatnya. Di situ dia mempercepat solatnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Orang yang berilmu tidak mengamalkan itu tidak ada gunanya juga. Dan solat sunnah itu lebih baik daripada menuntut ilmu itu lebih baik daripada solat sunnah dan puasa sunnah dan haji sunnah dan jihad fisabilillah. Di kitab Hidayatus Salikin lagi hadisnya Nabi menceritakan tentang ilmu. Talabul ilmi yauman khairun min siyami thalathati ashhurin. Menuntut ilmu sesaat lebih baik dari puasa 3 bulan. Puasa sunnah 3 bulan. Menuntut ilmu 1 jam saja lebih baik dari puasa 3 bulan. Nah, guru saya yang di Sungai Buloh pernah bilang gini, kalau kita ingin menghilangkan dosa, sebab kita payah memahami pelajaran ini, kita terhijabnya dosa kita. Nah, kalau kita ingin menghilangkan dosa sedikit demi sedikit, di situ caranya kita beribadah. Beribadahnya lewat apa? Lewat menuntut ilmu. Nah, kata guru saya, walaupun kita tidak paham ketika kita mutolaah, ketika kita belajar, tapi kita sudah usaha, insya Allah nanti pasti akan paham. Sebab apa? Sebab kita menuntut ilmu mutolaah sejam atau 5 menit itu sudah menggugurkan dosa kita. Dosa kita terhapus sedikit demi sedikit. Nah, di situ sedikit demi sedikit maka dosa kita akan hilang. Nah, di situ timbullah istiqomah dan ikhlas kita menuntut ilmu. Kata Imam Asy-Syafi'i, masuknya ilmu itu dengan ikhlas. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Karena saya masih belajar, makanya saya pergi ke Jawa masih belajar. Jikalau terdapat kesalahan penyampaian atau hadis atau nama pengarang kitab, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.